10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kami sangat senang ya kalau kami mendengar bahwa kabar kita adalah luar biasa. Kita bersyukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan kembali. Semua itu karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Semua itu karena berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mempersiapkan kita datang kepada Tuhan. Untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan ucapan syukur kita melalui pujian kita, melalui hati kita yang benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh ada, kami boleh Kau berikan Tuhan waktu, kesempatan, kesehatan ya Tuhan. Untuk kami boleh datang di tempat ini. Untuk kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh mendapatkan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin Tuhan Engkau yang hadir, Engkau yang memberkati kami. Kalau pagi hari ini Tuhan kami lemah, Engkau sanggup untuk menguatkan kami Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ada kesakitan Tuhan, Engkau yang akan menjamah dan menyembuhkan kami Tuhan. Bahkan pagi hari ini Tuhan kalau kami datang dengan pergumulan, Engkau Tuhan yang akan memberikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, katakan amin. Amin. Boleh sekali lagi katakan amin. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saat ini kita mau bersuka cita memuji lebih dalam lagi. Allah mana yang besar seperti Allah kita.
mempersiapkan keuangan kita bagi Tuhan, kita yakin bahwa kita punya Allah yang besar. Amin. Allah yang dahsyat, yang sanggup memberikan segala sesuatunya bagi kita. Amin. Mohon petugas untuk maju ke depan. Monggo. Persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang dahsyat, Allah yang kekal, kami bersyukur pagi ini Tuhan, Kau memberikan yang terbaik bagi kami. Saatnya bagi kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik juga yang Kau berikan bagi kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya, amin.
keuangan kita. Saatnya kita akan berdiam diri, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah jalan bagi hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Dan kita percaya saat kita berjalan, kasih Tuhanlah yang menerangi jalan hidup kita. Kalau kita ada sampai hari ini, itu juga karena semua kasih Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian ini. Kita mempersiapkan diri untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan lebih tahu, lebih sanggup untuk memulihkan hidup kita. Kita percaya saat kita berjalan, kasih Tuhan selalu menerangi
Bapa di dalam surga, apa yang kami ungkapkan dalam pujian ini, hanya Engkaulah penolong yang setia. Kasih-Mu menuntun setiap langkah kami. Sungguh kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang tidak ada duanya. Terima kasih ya Bapa. Biarlah saat ini puji-pujian ini meneguhkan iman kami bahwa Engkaulah Allah kami, satu-satunya yang layak untuk kami sembah, yang layak untuk kami percayai. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Malaikat-malaikat-Mu bersama kami. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau yang menyelidik hati kami. Engkau yang menyelidik akal budi kami. Saat ini kami bawa di hadapan-Mu. Engkau tahu kerinduan kami. Penuhi kami dengan kebenaran-kebenaran surgawi. Sehingga kami semakin kuat dalam menghadapi godaan maupun cobaan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Kami akan menyambut setiap firman yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan saat ini biarlah berkat-Mu terjadi atas sidang jemaat-Mu ini dan urapan khusus bagi hamba-Mu. Kami tahu ada kuasa yang lain yang berusaha merampasnya ataupun mengganggunya. Dalam nama Yesus kami tolak semuanya ini. Dan kami memberi diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Salam. Ada semangat? Ada kemenangan? Iya, puji Tuhan. Nah saudara-saudara, hari ini memang kita tahu, walaupun ini hari Minggu, ya, hari kesempatan banyak saudara, anak-anak khususnya pada memenuhi kewajibannya untuk mengadakan upacara ya. Upacara apa saudara-saudara? Kesaktian Pancasila. Ya puji Tuhan ya saudara-saudara, luar biasa. Jadi saya harap bukan hanya kesaktian Pancasila, tapi kita bisa melihat juga kesaktian Tuhan Yesus. Amin saudara-saudara. Kesaktian Tuhan Yesus. Karena dengan kesaktian Tuhan Yesus itu kita dibawa kepada suatu kemenangan. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita menyadari ya, setiap langkah kita memang membutuhkan kasih Tuhan yang menuntunnya. Membutuhkan pertolongan Tuhan yang menuntunnya. Sebab boleh dikatakan kalau kita berjalan, saya kira menjadi pengalaman kita semua. Tidak semua jalan itu mulus. Tapi kadang-kadang jalan itu sulit, kadang-kadang jalan itu sukar ya. Berlika-liku, mendaki, menurun. Jalannya jelek, buruk. Tapi ada kalanya jalannya bagus ya. Ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar. Nah saudara-saudara, mau tidak mau ini memang menjadi satu kenyataan. Kita akan melihat hari ini perjalanan hidup bangsa Israel yang baru saja dibebaskan oleh Tuhan. Dari perbudakan, dari kejaran musuh. Mari kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Saya kira ini sudah tidak asing, tetapi ya kita tetap perlu merenungkan. Karena melalui firman ini kami, maksudnya saya mengharap kita diberkati. Ya. Dan boleh menjiwainya ya. Karena ada nama di mana kita juga sematkan di dalam gereja kita ya. Mari kita buka Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Sekali lagi kalau tadi sudah berdiri, kita berdiri lagi. Kita akan baca firman Tuhan ini.
saudara bisa mengikuti saya sama-sama ya. Kita baca seperti konser itu, kita baca ya. Saya akan memandu dari sini ya. Saudara bisa dari situ sama-sama dengan satu tema di Mara dan di Elim ya. Mulai dari ayat 22 dalam hitungan 3 kita mulai 1, 2, 3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan Musa melemparkan kayu ke atas. Ya, ya saya kehilangan ini tadi ya, puji Tuhan ya. Silakan. Jadi tadi sampai di mana? 26. Sekali 25 ya, baru 25 belum selesai. Kita lanjutkan sampai 27 ya, 27. Mari kita 26. 1 2 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh menegakkan nama Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kukirimkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang membebaskan. Sama-sama sekali lagi ayat 27 sama-sama 1 2 3. Sesudah itu sampailah mereka di sana dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya, puji Tuhan. Silahkan duduk. Terima kasih. Saya terlambat. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang tidak ini ya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu sangat peduli kepada umatnya. Tuhan tidak membiarkan umatnya kelabakan. Tapi kita melihat di sini sungguh sesuatu hal yang kita kalau mengikuti apa yang terjadi pada umat Tuhan. Mereka memenuhi panggilan Tuhan. Ada enaknya, tapi ada tidak enaknya. Di dalam bacaan ini kita melihat bahwa setelah dia lepas dari kejaran tentara Mesir, serdadu Mesir, prajurit Mesir, lepas dari Laut Merah atau Laut Tebrau, bukan berarti sudah selesai. Dia melanjutkan satu perjalanan. Lewat padang gurun Sur, berjalan selama berapa hari? Dikatakan 3 hari tanpa air, saudara-saudara. 3 hari tanpa air. Itu yang sungguh kita bayangkan ya. Ya kebetulan saat-saat ini kita bangsa Indonesia khususnya di Jawa ini, termasuk Yogyakarta, termasuk Jawa Tengah, merasakan dampak kekeringan. Betul enggak saudara-saudara? Dampak kekeringan. Ya. Tapi puji Tuhan, untuk Yogyakarta ya sih kering-kering, tapi enggak terlalu kering banget ya, betul enggak? Masih banyak air ya. Tapi di tempat-tempat lain kekeringan telah melanda mereka. Ya. Kalau kita lihat bahwa di Jawa Tengah ya,
berdasarkan informasi yang kita dapat dari Mbah Google ya, itu dikatakan bahwa kekeringan yang saat ini terjadi sudah melanda 58% wilayah Jawa Tengah. Kekeringan. 23 juta jiwa warganya terdampak. Ya, mereka tinggal di 233 kecamatan, 850 desa. Ya. Ini kekeringan, saudara-saudara. Ini sesuatu yang apa? Informasi dari BNKG maupun juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini kekeringan terjadi. Saudara-saudara, kita membayangkan bahwa 3 hari mereka jalan tanpa air. Sulit mendapatkan air. Kalau sulit mendapatkan air apa saudara-saudara? Ya? Iya jelas, itu jawabannya betul, enggak minum. Ya. Mau minum enggak? Mau. Ya. Kira-kira dalam kondisi seperti itu, apa yang ada di hati mereka? Apa yang ada di pikiran mereka? Apa yang diungkapkan dalam protesnya kepada pemimpin mereka? Ya mungkin tidak hanya keluhan. Tetapi dalam lubuk hati yang terdalam dia memiliki pengharapan. Pengharapan. Kapan kita dapat air? Mengharapkan segera kita menemukan air. Supaya kami dapat minum. Ya. Dan sampai kapan kita berjalan ini di padang gurun yang panas terik ini. Ya. Nah saudara-saudara ini harap. Pengharapan. Sisi positif kita menemukan saudara-saudara di sini satu pelajaran. Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah perjalanan hidup, tidak kehilangan pengharapan. Apa makna pengharapan dalam kehidupan orang percaya? Bahwa orang yang berharap, hidupnya berharap itu pasti di balik keluhan-keluhan yang terungkap. Ada ungkapan-ungkapan doa. Ada ungkapan-ungkapan permohonan. Ya. Satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita terjerat dalam kesulitan, hutang misalnya, harap kita apa harapan? Kapan aku bisa lunas? Betul enggak? Kapan kami bisa lunas? Setelah bertanya itu, Tuhan tolonglah. Nah itu harapan saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, dalam kelemahan, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, di dalam perjalanan yang boleh dikatakan susah, jangan menjustis Tuhan, Tuhan tidak adil. Jangan menjustis Tuhan, Tuhan kejam, jangan. Tapi justru andalkanlah Dia untuk menjadi sumber pertolongan. Dan saya percaya bangsa Israel dalam iring-iringan di padang gurun Sur, walaupun dia tidak ada air, di bawah kepemimpinan Musa dan Harun, mereka terus diingatkan. Ayo kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Nah ini saudara-saudara, ini positif. Dan pengharapan yang terus dibangun di dalam perjalanan hidup itu tidak akan sia-sia. Karena itu berharap kepada Tuhan, memiliki pengharapan kepada Tuhan adalah sesuatu yang boleh dikatakan doktrin atau dogma kekristenan. Salah satu dari 3 hal. Ya. Iman, harap, dan kasih. Ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, pengharapan itu termasuk salah satu 3 besar kata. 3 kata itu yang salah satu yang juga menjadi kunci. Anak Tuhan tidak boleh kehilangan pengharapan. Dan pengharapan yang betul-betul lahir dari hati yang sungguh-sungguh, maka itu tidak sia-sia. Kita lihat bahwa apa yang terjadi, ada secercah harapan
Ketika mereka sudah berjalan 3 hari di padang gurun tanpa air, dia sampai ke mana? Desa atau kampung atau kota saat itu? Mara, ya Mara. Wah, di Mara itu apa saudara-saudara? Mereka lihat air, ada secah harapan. Wah, senang sekali dari jauh dia melihat air. Tapi setelah diciduk, diminum, pahit. Ya, ini pahit itu bukan apa ya? Bukan ini, bukan teriakan anak-anak kecil yang dikejar tawon itu. Kalau di desa kami mesti pahit. Apa pahit? Dikejar tawon itu pahit supaya tawonnya berhenti ngejar itu. Nah, tapi ini apa saudara-saudara? Pahit betul gitu, pahit. Mungkin dulu mereka belum kenal ini ya, obat yang mujarab yang pahit ya. Termasuk ini pahit ini kan obat ya, memberi kekuatan. Terus kemudian apalagi yang pahit itu kopi pahit itu lebih bagus juga ya saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mungkin mereka belum. Pada waktu dia tahu minum yang tersedia di Mara itu pahit, mereka tidak sanggup untuk bersyukur. Tapi dia bersungut, dia protes sama pimpinannya, sama Musa. Hai Musa, gimana ini? 3 hari kita tidak dapat air. Sekarang ada air tapi tidak berfungsi, tidak berguna. Pahit. Terus kita bakal minum apa? Ya saudara-saudara, kita lihat di ayat-ayat ini. Pada saat Musa mendapat protesan ya, bukan protestan tapi protesan unjuk rasa dari bangsa Israel. Dia berseru kepada Tuhan. Pada saat dia berseru kepada Tuhan, ayat yang ke-25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Saudara-saudara, ternyata apa yang pahit itu memang kehendak Tuhan. Untuk apa? Untuk menguji umat Israel, bangsa Israel, umat Tuhan, umat yang dipilih, umat yang dipanggil, umat yang dibebaskan dari belenggu perbudakan, yang dibebaskan dari kejaran musuh. Dia diizinkan oleh Tuhan, dicobai oleh Tuhan untuk berjalan 3 hari di padang gurun Sur tanpa disediakan air. Ini penggemblengan yang luar biasa. Saya kalau dengar ini cerita atau kesaksian dari para serdadu tentara kita Indonesia pada waktu penggejolokan. Pada waktu kami di Batu kan ada lereng-lereng gunung. Mereka sering dibawa bertrek-trek untuk latihan. Tapi pada waktu latihan itu dia dilepas masuk hutan tanpa dibekali apa-apa selama 1 minggu. Nah, saudara-saudara, ini mereka gimana cara hidupnya? Ya mereka tidak boleh mengganggu masyarakat, nggak boleh mengganggu tanaman masyarakat, tapi harus budidaya. Bagaimana? Ya saudara-saudara, disitulah satu perjuangan mengatasi hidup. Diuji, dan yang berhasil melewati setelah waktu ditentukan, selesai latihan, kumpul lagi, mereka rame-rame datang, dinyatakan lolos, dinyatakan lulus dan layak untuk memperoleh wisuda, kenaikan tingkat, ya saudara-saudara, pangkat, ya saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ini sesuatu hal yang apa? Saya kira sebagai anak Tuhan, umat Israel ini, ada yang sadar, mungkin ada juga yang tidak sadar, mereka dicobai oleh Tuhan.
Tapi saudara-saudara, kita melihat di sini satu hal solusi yang Tuhan berikan. Pada saat mereka memang membutuhkan sesuatu yang membuat mereka sukacita. Tuhan menunjukkan, Musa, ini ada sepotong kayu, lemparkanlah itu ke air yang pahit itu. Dan pada saat kayu itu dilemparkan ke air itu, airnya berubah, saudara-saudara. Berubah jadi manis. Ya saudara-saudara, tanpa ada gula, tapi sudah manis, saudara-saudara. Ini luar biasa sekali. Saya jadi ingat bagaimana air biasa, air mentah, 6 tempayan. Yang setiap tempayan itu ada 3 kelenteng boleh dikatakan. Itu diubah menjadi anggur. Ini luar biasa. Ini dalam pelayanan pertama yang dilakukan oleh Yesus di perjamuan Kana. Dan ini mujizat terjadi. Dalam perjalanan bangsa Israel diperhadapkan dengan mujizat yang kedua ini, ya, dari laut terbelah. Kemudian yang kedua adalah air yang pahit menjadi manis. Karena apa? Karena kayu. Nah, kayu ini mengingatkan kepada kita, kayu di atas Kalvari, sepotong kayu kasar. Apa itu, saudara-saudara? Salib. 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 Mengapa ada salib? Karena di salib itulah Yesus menanggung segala beban setiap orang yang percaya. Di salib itulah Tuhan mengalami, bukan karena kesalahannya, tapi dia rela menjadi orang yang terkutuk untuk memikul orang-orang yang datang untuk menyerahkan bebannya. Jadi di sini ada satu pelajaran, saudara-saudara. Di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami kekecewaan, ya, jangan langsung mutung, tetapi langsunglah datang kepada Tuhan. Ingatlah kepada Yesus, ingatlah kepada kayu. Dan saya percaya, saudara-saudara, mujizat yang terjadi di Marah akan terjadi juga dalam darah. Tapi Tuhan akan menolong, Tuhan akan melepaskan saudara dari apa yang saudara derita, saudara alami itu. Ada waktu Tuhan. Ini hanya ujian bagimu, ya. Oleh karena itu bertanya. Tapi yang jelas, saudara-saudara, karena itu pergumulan yang memang berat, sekali lagi jangan lupakan kayu kasar yang berdiri di Kalvari. Di balik salib itu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya teringat perjalanan musafir. 3 musafir. Ya. Hanya 1 yang berhasil. Pada saat dia terbungkuk-bungkuk jalan. Ya. Yang lainnya kena goda. Ya. Tapi 1 itu berjalan. Tertatih-tatih. Tapi begitu dia bertemu salib, dia bertelut. Bebannya itu, rangselnya itu boleh dikatakan, rangsel yang tidak bisa lepas itu tahu-tahu putus. Dan dia bisa mengangkat tangan. Puji Tuhan. Ini luar biasa sekali. Ini cerita lama, cerita sekolah minggu. Tapi ini sungguh gambaran bahwa hanya di bawah salib Kristus ada sesuatu yang luar biasa. Yang meringankan, yang membuat sungguh-sungguh bersukacita, membuat sungguh-sungguh bersyukur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini saudara ada di posisi mana? Masih di posisi padang gurun, di posisi air yang pahit? Hati saudara bagaimana? Ya. Solusinya untuk terbebas dari semuanya itu, ingat, suara Tuhan yang mengarahkan pada kayu. Ya. Dan itu ditaati oleh Musa. Dan hasilnya dinikmati oleh banyak saudara. Luar biasa. Banyak umat Tuhan saat itu. Dari situlah saudara-saudara
Ada pengajaran-pengajaran yang ditetapkan oleh Tuhan untuk memantapkan iman mereka bahwa di dalam Tuhan itu ada kuasa yang luar biasa. Dikatakan bahwa Tuhan menetapkan satu peraturan ya, dikatakan di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Perhatikan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Orang yang punya penyembahan kepada yang lain. Ya. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini satu hal yang perlu diklaim. Satu kebenaran bagi iman kita yang diyakinkan, dan juga komitmen kita untuk mendengar suaranya, untuk mengikuti peraturan-peraturannya, dan kita melakukannya. Ketetapan-ketetapannya, saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. Kalau kita bisa melakukan ini, saudara-saudara, janji Tuhan ini pasti akan digenapi. Kita akan dijauhkan dari malapetaka. Jadi doa Yabes ini bukan hanya suatu pujian, tetapi ini mari kita kukuhkan dengan firman Tuhan bahwa Tuhan itu satu-satunya yang berkuasa untuk melepaskan kita dari segala malapetaka, ya. Penyakit apapun. Ya. Nah, saudara-saudara, walaupun kita sadar sekarang ini banyak saudara-saudara yang tidak lepas karena dampak kemarau, dampak kekeringan, banyak debu, maka cekrah-cekreh. Betul enggak, saudara-saudara? Ya. Tapi jangan takut, Tuhan berkuasa. Ini luar biasa. Bahkan saudara-saudara, kalau kita melihat di sini satu hal lagi yang lebih indah lagi, di dalam ayat yang ke-27, ya. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Saudara-saudara, perjalanan bangsa Israel belum berakhir. Perjalanan menuju tanah perjanjian belum berakhir. Tetapi dalam perjalanan ada rest area. Termasuk di Mara. Dia berhenti sejenak, menikmati mujizat Tuhan. Air yang pahit menjadi air yang manis. Ya. Kemudian masih melanjutkan perjalanan. Apa saudara-saudara? Dengan penuh semangat berjalan menuju Elim. Ya. Karena sudah berjalan berdasarkan ketetapan Tuhan. Mau mendengar suara Tuhan. Mau melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Mau mentaati ketetapan-ketetapannya. Dengan semangat. Maka Tuhan menggiring kemana saudara-saudara? Ke Elim. Elim. Di Elim ditemukan apa saudara-saudara? Mata air. Jumlahnya berapa? Mata air jumlahnya 12. Di Selarong mata airnya ada berapa? Ya, kalau di Gua Selarong naik sedikit ketemu apa? Tapi ini ternyata saya selidiki cuma ngalirnya merembes ya. Mungkin enggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Nah, tapi ini 12 mata air. Artinya mata air ini cukup menghidupi 12 suku Israel. Masing-masing enggak usah berebut. Satu kaum, satu suku ambil ini ya. Satu mata air. Saudara-saudara, ini luar biasa. Ya. Saya mengingat Yesus di hadapan apa? Di hadapan perempuan Samaria. Bagaimana dia menawarkan air hidup
Yohanes 4 ayat 10, 11 dan ayat 14, khususnya ayat 14 ya. Bahwa air hidup yang Yesus berikan ya kepada siapa yang mau meminumnya, air hidup ini tidak akan habis sampai ke kehidupan kekal. Ini luar biasa. Dan air hidup itu, Yesus itu tersedia buat saudara. Bisa memuaskan saudara, melepaskan saudara dari dahaga. Bukan untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya sampai kehidupan kekal. Ini luar biasa sekali. Apakah saudara punya iman itu? Kalau saudara haus, reguklah air kehidupan yang Yesus sendiri tawarkan. Yang kedua, saudara-saudara, di sini di LM ada apa? Di sini pohon kurma yang apa? Yang kita bisa saksikan di mana ya? Jelas apa? Tempat saya udah sempat ada waktunya itu, yang waktu itu masih punya halaman pada nanam pohon kurma, ya, pohon kurma. Tapi lama-lama pohon kurma itu jadi gede. Ya, karena mungkin ciri khas dekat masjid kan pohon kurma. Saya mau ikut-ikutan itu waktu itu. Saudara-saudara, tapi setelah gede ada pelepahnya, apa yang terjadi saudara-saudara? Durinya panjang-panjang. Kalau kesenggol sedikit, batelnya luar biasa. Kayaknya durinya itu ada, enggak tahu lebih daripada duri jeruk. Salak kecil-kecil durinya. Ini gede, panjang dan penuh, boleh dikatakan seperti itu. Akhirnya apa? Ini bahaya untuk anak-anak kita. Tebas semua saudara-saudara. Jadi sampai sekarang nggak ada. Tapi kalau kita melihat Mbah Google di Indonesia ini ya, di Pasuruan ada perkebunan kurma. Kurma itu kalau berbuah dan seperti kelapa atau berbuah terus-terusan itu bisa mencapai 50 kg. 50 kg kalau sekarang harga kurma 1 kilo berapa? Berapa? 10.000. Kira-kira. Tapi saya pernah mau beli itu waktu itu 20.000 ya. Sak cup itu ya. 1 kilo atau sakap ya. Maksudnya itu mungkin sakap itu ya. Jadi 20.000. Ya, saudara-saudara. Nah, ini kita bayangkan 50 kilogram ya. Ya, itu dikalikan aja per kilo harga 20 lah, atau harga ya kalau gini dibutuhkan banyak orang ya 20 atau 15 ya. Kalau Pak Chandra bilang 10, kita 15 saja lah, lebih murah ya, tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Jadi tinggal ngarikan saja. Itu tidak hanya satu kali saudara-saudara, beberapa kali karena kayak kelapa kan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini cukup membangun ekonomi. Itu dari segi nilai ekonomi, nilai untuk pemasukan ya, tambahnya pemasukan. Tapi dari manfaat banyak sekali untuk menambah energi, ya, kekuatan, ya, karena manis ya. Tuhan tahu kamu perjalanan masih jauh. Jadi harus ada kekuatan. Dikasih 70 pohon kurma hidup di situ saudara-saudara. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan apakah bangsa Israel harus berhenti di tempat itu? Tidak saudara-saudara. Tidak terpancing dengan itu. Terus enak-enak di situ, aku mau berkemah di sini untuk selama-lamanya. Tidak. Tuhan masih menuntun mereka. Dan menuntun kemana? Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kira-kira tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu gimana sih? Mari kita baca saudara-saudara. Sebenarnya minggu lalu ingin kami bacakan itu, tapi waktunya sudah habis. Jadi mendingan sekarang aja kita baca. Mari kita baca. Imamat. Kitab Imamat. Nah, Imamat pasal 25. Ada janji Tuhan yang luar biasa, janji Tuhan yang baik, janji Tuhan yang menjadi pengharapan kita, janji Tuhan yang tidak mengecewakan ya. Oleh karena itu
saudara-saudara, jangan sampai kita tidak sampai kepada janji itu. Imamat pasal 25, saya bacakan ayat 18 dan 19, berbunyi demikian. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. Nah, kalau kita melakukan apa yang seperti Tuhan kehendaki di sini, melakukan ketetapan Tuhan, berpegang pada peraturannya dan melakukannya, kamu akan diam di tanahmu dengan aman, tentram. Ini janji Tuhan, memberikan keamanan. Walaupun kita dibayang-bayangi saudara-saudara, nanti tahun ini. Tapi percayalah, kita percaya kalau kita bersama Tuhan, kita tetap aman, kita tetap damai, kita tetap tentram. Indonesia tetap aman, damai, tentram, asal melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu menjadi doa kita, supaya kita mentaati apa yang Tuhan nyatakan sebagai ketetapan dan aturan. Kemudian dikatakan ayat 19, tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman dan tentram. Wah, ini saudara-saudara, ini berkaitan kebutuhan hidup. Ya, kita akan tinggal di tanah yang apa? Yang menghasilkan buah, dan buah itu kita bisa memakannya ya sampai kenyang, saudara-saudara. Ini luar biasa. Dan artinya sampai kita menikmati sukacita yang luar biasa dan kita akan aman. Nah, ini saudara-saudara, saya mau saudara-saudara kita mengimani itu, bahwa kita sekarang ini di sini. Kemarin saya sempat ngomong-ngomong, semenjak kita ada di sini, setiap kali bertemu mesti ada makanan ya. Ya, ada makanan ya. Saudara-saudara, memang puji Tuhan. Apalagi Rabu sampai turah-turah itu saudara-saudara ini ya. Oleh karena itu saudara-saudara kita bersyukur ya. Mau nolak ya gimana ya, tapi itu Tuhan yang memakai saudara untuk apa, menjadi pohon dan memberi buah itu ya. Jadi kita nikmati saja dengan hati. Dan kita juga bersyukur di sini ada kenyamanan, ada ketentraman. Oleh karena itu mungkin ada di antara saudara yang merasa di sini marah, di sini airnya pahit, saudara kecewa. Saya ingatkan sekali lagi, kalau saudara tahu ini tuntunan Tuhan, bertobat, jangan kecewa. Sebab kalau saudara mau mencari kebaikan menurut akal pikiran saudara sendiri, saudara akan lebih kecewa. Karena apa? Saudara meninggalkan tuntunan Tuhan. Kalau saudara merasa dituntun Tuhan ke sini, bersyukurlah. Karena endingnya Tuhan akan menuntun jauh lebih baik. Walaupun ada tantangan-tantangan, tapi kebaikan Tuhan akan Tuhan nyatakan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari saudara-saudara kita akan melaksanakan bagian liturgi yang tidak kita ubah. Jadi terus menerus kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kami mengundang untuk semua petugas untuk siap ke altar melayani kita, baik dalam pujian dan musik, yang bertugas untuk melayani perjamuan Tuhan mendekatkan diri. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian dengan hati bersyukur ya. Kita akan naikkan pujian ini dipandu oleh saudara-saudara kita pemuji ya. Dengan
di tangan saudara dan kita semua sudah ada roti dan minuman perjamuan. Dua anasir ini Tuhan layakkan, berkenan untuk menjadi dua anasir perjamuan, menjadi sarana yang kudus, dikuduskan oleh Tuhan. Maka saat ini kita yang memegang roti ini, kita yang memegang minuman ini, tidak lagi memandang ini sebagai buatan manusia semata. Roti yang biasa saja. Tetapi apa yang kita nikmati setiap minggu ini adalah bagian daripada perkenan Tuhan untuk kita menghargai, menghormati, dan mengingat senantiasa dengan hati yang bersyukur kasih Allah yang besar yang telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Yesus yang terbesar dinyatakan dalam puncak pelayanannya. Dia memberi diri untuk disalibkan. Dan itulah saudara-saudara, kita tahu pengorbanan tubuh Kristus, pengorbanan hidup Kristus, dan curahan darah Kristus. Itulah yang mengubah hidup saudara dari kehidupan lama menjadi hidup baru. Hidup yang menyukakan hati Tuhan, yang layak untuk menyambut berkat Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Kita akan sambut roti ini, kita akan sambut minuman ini dengan hati yang percaya bahwa di balik roti yang nampaknya biasa, di balik minuman yang nampaknya biasa, tapi ini di tangan Tuhan sarana untuk mendatangkan mujizat buat saudara, buat kita semua. Bila saat ini saudara mengalami kelemahan, ada mujizat yang menguatkan saudara. Kalau saudara saat ini mengalami rasa sakit, ada mujizat yang menyembuhkan saudara. Dan kalau saudara masih menghadapi masalah-masalah yang saudara anggap ini sulit, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan solusi. Oleh karena itu marilah dengan penuh damai sejahtera, penuh sukacita, kita sambut dengan hati yang syukur roti dan minuman ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, kita angkat sedikit roti ini di atas melebihi kepala kita sebagai tanda hormat dan syukur kita. Kita memandang apa yang dilakukan Yesus di antara murid-muridnya dalam satu perjamuan malam sebelum Paskah. Saat itu Yesus memimpin murid-muridnya dalam satu perjamuan dan ia mengambil sepotong roti. Dia menengadah, memberkatinya, memecah-mecahkannya, membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya. Sesudah makan Yesus mengambil cawan yang berisikan anggur. Ia memberikan berkat atasnya, membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata pula, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi, memberi kesempatan petugas mengambil gelas dari tangan saudara. Dengan
Kiranya damai sejahtera Engkau akan nyatakan kepada kami sidang jemaatmu di tempat ini. Dan Engkau tetap dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa informasi jemaat. Ya, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu semuanya pagi hari ini. Terima kasih untuk hambanya Bapak Yoel yang sudah firman Tuhan juga perjamuan kudus. Di ujung ibadah kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita menutup ibadah kita, saya akan membacakan pengumuman yang untuk berjalan minggu ke depan ini. Ibadah sekolah minggu setelah ibadah kita nanti selesai akan dilaksanakan di tempat ini jam 9.30. Untuk hari Selasa 3 Oktober ibadah kelompok Elim ya, ibadah kelompok Elim atau 1 Eden jam Elim 1 Eden ya. Jam 18.30 di gereja ya, silahkan untuk kelompok yang ada boleh mengikuti ibadah ini. Untuk hari Rabu 4 Oktober 2023 mengundang seluruh jemaat untuk hadir ibadah doa dan puasa di gereja jam 19 WIB. Tadi dikatakan oleh hambanya berkat Tuhan limpah, berkat Tuhan luar biasa kalau kita setia pada Tuhan ya. Tentunya untuk hari Rabu kita boleh memanjatkan doa-doa kita untuk jemaat di tempat ini, untuk pribadi, untuk negara dan bangsa kita dan seluruh gereja yang ada. Silahkan hadir Bapak Ibu semuanya, untuk umum ya, ini bukan hanya untuk pengurus. Yang kelima, ibadah raya untuk tanggal 18 Oktober. Ya, keempat ya, ada KMCM setiap hari Jumat ya di tempat ini mulai jam 19. Silakan KMCM untuk terus semangat dan mungkin yang bukan remaja tapi berjiwa muda, silakan untuk hadir untuk menyemangati KMCM ya. Yang selanjutnya ibadah raya untuk Minggu tanggal 8 Oktober ya. Dimulai jam 7 di tempat ini dengan petugas WL Singer Bapak Ipung Sugiono. Di sini enggak hadir ya, mungkin nanti bisa disampaikan. Saudara Tony dan Saudara Pedro untuk singernya. Untuk pemain musik Bapak Bagus Pamungkas, Bapak Jeremy, Saudari Linda dan Saudara Hensel ya untuk pemusik. Untuk kolektan dan perjamuan kudus Bapak Slamet Irwanto dan Bapak Solikin. Ya, ini untuk petugas-petugas yang akan berjalan untuk minggu depan. Yang berulang tahun untuk minggu ini 1 orang ya. Di sini adalah Bapak Randy Octavianus 8 Oktober. 3 Oktober. Berarti hari ini hari ini 1. Hari Selasa ya, hari Selasa berapa? Selasa ya, hari Selasa ya. Kita lama enggak jumpa Bapak Randy ini ya, kiranya kita boleh menyampaikannya melalui grup yang ada, kita sampaikan selamat ulang tahun. Ya mungkin ini aja pengumuman yang saya sampaikan. Kita sebentar lagi akan menutup ibadah kita. Mohon hambanya Bapak Chandra boleh menutup ibadah kita dan hambanya Bapak Yoel nanti boleh memberkati kita. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri dengan doa. Semuanya saya undang berkenan bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur, mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, di akhir daripada Tuhan, kembali kami menghampiri tahta-Mu, menaikkan rasa syukur kami Tuhan. Engkau telah hadir, Engkau telah menolong, menyertai, memberkati ibadah ini Tuhan. Selama sepanjang ini, ibadah ini berlangsung sampai saat ini akan kami akhiri. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk kebaikan-Mu. Segala puja-puji bila itu naik menjadi dupa yang berbau harum di depan-Mu Tuhan. Setiap doa kami berkenan kepadamu Tuhan, karena itulah sapaan kami pada Allah dan Tuhan kami.
Dan kebenaran firman-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Mara yang menjadi Elim. Dan kami tahu Elim ada di sini Tuhan. Ada di tempat ini. Ada dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami akan dipenuhi dengan mata air yang melimpah. Dengan pohon kurma makanan yang melimpah. Dan pada saatnya kami boleh sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yaitu karena hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Ketika Yesus telah menyediakan tempat itu bagi kami, ketika iman itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih pada hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yoel Suartono dengan segala peradaannya. Berkati keluarganya, anak-anak, istri Bu Vera, Tuhan berkati. Berkati menantu, berkati cucu Tuhan. Berkati saudara-saudaranya yang juga ada di rumah mereka Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berkati yang sama bagi kami semua, domba-domba di tempat ini dengan segala keberadaannya, anak-anak kami, istri kami, orang tua kami, pekerjaan kami, studi kami. Tuhan menyertai, Tuhan berkati. Seperti Tuhan menyediakan Elim bagi kami ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi negeri ini dengan segala keberadaannya. Pemilihan umum akan dilakukan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 dengan pemilihan seorang presiden. Tolong Tuhan, berikan presiden yang terbaik bagi negeri ini, dan kami boleh memilih seturut dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, memilih seorang presiden yang telah Tuhan tetapkan bagi negeri ini sebagai pengganti presiden yang ada, Bapak Jokowi yang sekarang akan mengakhiri jabatannya ya Tuhan. Berkati para pemimpin yang lain Tuhan, yang membantu, Tuhan berkati. Berkati para kepala desa, kepala RW, kepala RT, Tuhan berkati. Mereka membantu dalam kapasitas mereka sebagai orang-orang yang memberikan kehidupan mereka untuk negeri ini ya Tuhan, dengan kapasitas yang terbatas. Tapi kami tahu mereka mengabdi bagi negeri ini Tuhan, mereka memberikan yang terbaik bagi negeri Tuhan. Selaku warga negara, kami juga boleh memberikan yang terbaik. Kami membayar pajak ya Tuhan, kami taat pada aturan ya Tuhan. Kami boleh memberikan teladan bahwa kami warga negara yang takut pada undang-undang dan melakukan juga undang-undang yang telah ditetapkan negeri ini bagi kami untuk kebaikan kami semua ya Tuhan. Berkati gereja tempat ini dengan segala peradaannya. Ibadah akan selesai. Berkati pada sekolah minggu yang sebentar lagi akan berlangsung pada pukul 9.30 pagi ini Tuhan. Berkati para guru yang memandu Tuhan. Berkati setiap pengurus sekolah minggu yang ada. Untuk hari Selasa, kelompok Elim 1 Eden, berkati mereka juga akan beribadah juga Tuhan. Untuk belajar bersama-sama, mengerti kebenaran firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya lewat ibadah kelompok Elim. Tuhan berkati ya Tuhan. Kelompok Elim 1 Eden ini ya Tuhan. Hari Rabu, ibadah doa dan puasa, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Demikian ibadah KMC pada hari Jumat, Tuhan berkati. Persiapan hari Sabtu dan hari Minggunya untuk kebaktian umum di hari Minggu, Tuhan juga tolong berkati. Ampuni kami jika selama sepanjang ibadah berlangsung ada yang tidak berkenan di hati-Mu, kami mohon ampun ya Tuhan. Kembalikan kami dalam kekudusan kami ya Tuhan. Melalui kekudusan-Mu dan kami akan kembali ke tempatnya masing-masing. Tuhan yang menyertai kami tempat ini, bila Tuhan juga menyertai perjalanan kami boleh tiba di tempat dalam keadaan selamat sejahtera, menjumpai keluarga kami dalam keadaan selamat dan sejahtera pura. Damai sejahtera-Mu menyertai kami sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa syukur ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menadahkan tangan. Kita akan undur dari ruangan ini dan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.
When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all